Assalamualaikum sahabat Islam Madani. Kalau kita merenungkan tentang hidayah Allah, kadang kita mendapatkan sesuatu yang unik dan ajaib. Seorang Rasul ulul azmi seperti Nabi Nuh sekalipun, beliau memiliki anak yang kufur kepada Allah. Di sisi lain, seorang pembantai jutaan kaum muslimin seperti Hulagu Khan, memiliki anak yang menjadi seorang mujahid dan berperang di jalan Allah. Padahal kita tahu siapa Hulagu Khan. Melalui dia, runtuhlah kerajaan besar Islam yang telah berusia ratusan tahun. Kerajaan yang melahirkan peradaban besar untuk dunia, yakni Daulah Abbasiyah. Benarlah apa yang Allah firmankan. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran Surah Yunus ayat 31. Ketika menafsirkan kata, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Imam Al-Qurtubi mengatakan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya adalah mengeluarkan tumbuhan dari bumi. Manusia dari nutfah, ranting-ranting dari biji, burung dari telur, dan seorang mukmin dari kekafiran. Tafsir Al-Qurtubi, Allah mampu melakukan sesuatu yang dianggap oleh manusia mustahil. Tagudar terlahir dari seorang pembantai kaum muslimin. Ia tumbuh besar di lingkungan masyarakat Mongol yang berpaham Samanisme. Ajaran Islam bukan hanya asing, bahkan kata Islam sendiri mungkin kosakata yang baru ia kenal. Kekufuran mengepung masa mudanya. Tapi siapakah yang bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Hati yang mati karena kekufuran menuju hati yang hidup dengan keimanan. Dialah Allah Ta'ala yang kuasa melakukan hal itu. Tagudar bin Hulagu Khan adalah raja ketiga dari kerajaan Mongol Ilkhan atau Ilkhanate dinasti. Hulagu wafat pada tahun 663 Hijriah atau 1275 Masehi dalam usia 46 atau 48 tahun. Ia wafat meninggalkan wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah Iran, Irak, sebagian Turki, dan Syam. Tagudar adalah anak ketujuh dari Hulagu. Saat ayahnya melakukan ekspansi ke Iran, Irak, dan Syam, Tagudar sedang berada di Cina. Ia datang ke Iran di masa pemerintahan saudaranya, Abaka, untuk membantunya mengurusi negara. Selang 18 tahun setelah Hulagu Khan wafat, Tagudar akhirnya memeluk Islam. Tagudar memeluk Islam setelah menduduki tahta tertinggi kerajaan. Tepatnya pada tanggal 26 Muharram 681 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Mei tahun 1282 Masehi. Ia menggantikan saudaranya, Abaka Khan, yang merupakan suksesor sang ayah. Tagudar tidak mengumumkan keislamannya, hingga ia menguasai tahta raja. Barulah setelah naik tahta, disematkanlah nama Ahmad pada namanya, menjadi Ahmad Tagudar. Ialah orang Ilkhan pertama yang memeluk Islam. Melalui perantara dirinya, banyak orang Mongol memeluk Islam. Keislaman Tagudar tentu berdampak positif bagi negara-negara tetangganya. Dinasti Ilkhan yang sebelumnya berkonfrontasi dengan kerajaan-kerajaan Islam, kini menjadi sekutu kaum muslimin. Ia mengubah kebijakan konfrontatif terhadap Islam, menjadi rekonsiliasi atau pemulihan hubungan. Langkah awal yang ia lakukan adalah
mengutus dutanya menemui Sultan Kerajaan Mamluk, Mansur Qalawun, di Mesir. Peristiwa ini terjadi pada Jumadil Akhir, tahun 681 Hijriah, atau September tahun 1282 Masehi. Utusan dinasti Ilkhan ini membawa kabar gembira kepada Sultan Qalawun dengan keislaman Tagudar. Raja Ilkhan baru itu sangat berkeinginan mengenalkan syariat Islam di tengah masyarakat Mongol. Cita-citanya adalah menjadikan masyarakat Mongol sebagai masyarakat madani. Jalan menuju cita-cita itu ia wujudkan dengan banyak membangun masjid dan madrasah, dan memberikan fasilitas mudah untuk berhaji. Tentu kabar dari surat ini menciptakan iklim dan hubungan yang sejuk antara kerajaan bertetangga itu. Pada bulan Ramadan 681 Hijriah, atau Desember tahun 1282 Masehi, Sultan Qalawun membalas surat Tagudar. Ia memberi ucapan selamat atas keislamannya, memuji kesungguhan dan usahanya untuk menerapkan syariat. Sekaligus dalam kesempatan itu, Sultan Qalawun mengajak Sultan Tagudar bersedia beraliansi dengan Mamluk, berjihad menghadapi pasukan salib. Raja-raja Mongol, yaitu Raja Chagtai, Golden Horde, dan Han Agung, mendengar perubahan yang terjadi di Ilkhan. Tentu, kebijakan Tagudar tidak mereka sambut baik. Mereka melaporkannya kepada Han Agung, atau penguasa tertinggi dinasti-dinasti Mongol, yaitu Kubilai Khan. Mereka menganggap surat menyurat Tagudar dengan Sultan Mamluk sudah keluar dari kebijakan Dewan Kerajaan Mongol, dan tindakan itu dipandang bertolak belakang dengan kebijakan dinasti-dinasti Mongol lain terhadap wilayah Syam dan Mesir, khususnya terhadap Daulah Mamluk. Dinasti-dinasti Mongol pun bersatu menghadapi Tagudar. Pasukan Mongol dipimpin oleh keponakan Tagudar, Urgun bin Abaka Khan. Urgun menyiapkan kamp pasukannya di Khurasan, dan disokong oleh Han Agung Kubilai Khan. Bergeraklah pasukan Urgun untuk memerangi pamannya, pada 3 Safar 683 Hijriah atau tanggal 21 April tahun 1284 Masehi. Pendek cerita, Tagudar berhasil mengalahkan sekutu pasukan Urgun, dengan keluarga Mongol lainnya. Kemenangan Tagudar, tentu tidak diharapkan oleh kerajaan-kerajaan Mongol lainnya. Mereka bersatu untuk melengsarkan Tagudar dari pucuk kekuasaan dinasti Ilkhan, dan membebaskan Urgun dari tawanan. Saudara Tagudar, Hulagu bin Hulagu, berkhianat dan mengumumkan pemisahan diri wilayah Iran, atas kekuasaan Tagudar. Dengan itu, Urgun pun berhasil dibebaskan. Pangeran-pangeran yang loyalis Tagudar pun banyak dibunuh. Sebagian lagi, lari dari Khurasan, menuju Azerbaijan. Mereka berharap bisa bersatu membentuk pasukan, untuk kembali menuntut balas atas pengkhianatan Hulagu. Keluarga kerajaan Mongol sepakat mengganti Hulagu dengan Urgun, untuk menjadi penguasa wilayah Iran. Urgun pun segera menyiapkan kembali pasukannya, untuk menghadapi sang paman. Sebelum tiba di Azerbaijan, sejumlah loyalis Tagudar dan Tagudar sendiri datang menyerahkan diri pada Urgun. Mereka ingin berdamai, karena melihat besarnya kekuatan Urgun, yang berdampak besar kepada rakyat Ilkhan. Tapi ternyata, beda Tagudar beda pula Urgun. Jika Tagudar tidak mengeksekusi Urgun saat ia kalah kemarin, namun Urgun tidak puas hanya dengan lengsernya sang paman dari puncak kekuasaan Ilkhan, ia pun mengeksekusi sang paman dan para loyalisnya. Peristiwa tersebut terjadi pada 26 Jumadil Ula, 683 Hijriah,
bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 1284 Masehi. Namun sejarah tetap mencatat bahwa Tagudar adalah seorang yang berjasa untuk Islam. Ia seorang Mongol Ilkhan pertama yang mengorbankan hidupnya untuk memperjuangkan Islam. Wallahu a'lam bishawab.